Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dari Dubes TMI 2, ingin membuat proyek SAS PAI ceramah tentang kerasnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu perkara yang sering menimpa manusia tanpa ia sadari adalah kerasnya hati. Penyakit ini berbahaya dari sakit fisik karena ia menghalangi seorang dari petunjuk, dari nasihat, bahkan dari ayat-ayat Allah. Kerasnya hati adalah penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Allah menyebut dalam Al-Baqarah ayat 74 bahwa ada hati yang bahkan lebih keras dari batu. Hati yang keras sulit menerima nasihat, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan jauh dari kebaikan. Mengapa hati bisa menjadi keras? Hati tidak akan keras begitu saja. Ada faktor-faktor yang mengotorinya, sampai akhirnya berubah menjadi beku dan tidak peka. Karena sering berbuat dosa tanpa bertobat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka terbentuklah nokta hitam dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika dosa terus dibiarkan, hati akan gelap dan keras karena jarang mengingat Allah. Ketika hati jarang dibasahi dengan zikir, ia menjadi kering, mati, dan tidak lagi peka terhadap kebaikan. Padahal Al-Quran adalah obat bagi hati. Hati yang tidak mendengar, membaca, atau merenungkannya akan kehilangan cahayanya. Hati mendapatkan warna dari lingkungannya. Lingkungan buruk akan buat hati ikut menjadi buruk. Karena terlalu cinta dunia, apabila dunia menjadi tujuan utama, maka hati akan tertutup dari kebenaran. Tanda-tanda hati yang keras: sulit khusyuk dalam sholat, bibir bergerak tetapi hati mengembara, tidak tersentuh oleh nasihat. Hati yang keras tidak lagi lembut ketika mendengar ayat atau peringatan. Meremehkan dosa, dosa kecil dianggap biasa, bahkan dosa besar dianggap remeh. Mudah marah dan sulit memaafkan. Hati yang keras sulit menundukkan ego. Merasa jauh dari Allah, tidak mencoba mendekat. Ini adalah tanda paling berbahaya. Cara melembutkannya, setelah kita mengetahui penyebab dan tanda-tandanya, perbanyak istighfar dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hatiku terkadang tertutup, maka aku beristighfar pada Allah 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Membaca dan merenungi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran karena ia akan datang beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah cahaya dan pelembut hati. Bersedekah dan menolong sesama. Sedekah membersihkan jiwa dan menghilangkan kesombongan yang menebalkan hati. Berzikir dan bangun malam. Hati yang menghidupkan malam akan lembut dan dekat dengan Allah. Ziarah kubur dan mengingat kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, ziarah kubur karena ia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mengingat mati menghancurkan kerasnya hati. Pentingnya menjaga hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, memperbaiki hati adalah inti dari memperbaiki seluruh kehidupan kita. Penutup, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita mohon pada Allah agar melembutkan hati kita, membersihkannya dari penyakit, dan menjadikannya hati yang hidup, tunduk, dan mudah menerima kebenaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.